Selamat datang kembali saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tetap semangat untuk mengikuti retret ini. Sebentar lagi sesi kedua akan segera dimulai. Sesi ini akan dilayani oleh Aisyah Ansan dengan pembicara Bapak Pendeta Chong Sang Yok. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Shalom, jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan dalam kehidupan kita, karena Tuhan begitu baik menyertai, memelihara kehidupan saya dan saudara sampai pada hari ini, di siang hari ini, di sesi yang kedua retreat AIC. Pada saat ini kita sama-sama percaya bahwa bukan karena kuatan gaya kita boleh kembali berkumpul. Bahkan jemaat Tuhan yang ada di rumah yang menyaksikan live streaming ini, kami percaya kita semua dalam penuh dengan sukacita yang daripada Tuhan. Bersama-sama kita mau datang melayani, memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita siapkan hati dan kehidupan kita. Kita tutup mata jasmani kita buka mata rohani kita, dan kita sanggup di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil dan sembah Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sungguh sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk segalanya. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang ajaib dan dahsyat yang luar biasa itu Tuhan. Sampai saat ini, sampai saat siang hari ini Tuhan Yesus, kami boleh merasakan kuasa kasih Tuhan tercurah dalam hidup kami. Lewat kekuatan, kesehatan, kemampuan Tuhan boleh anugerahkan bagi kami. Kami percaya Tuhan Yesus, bukan karena kuatan gagah kami, bukan karena kehebatan kami Tuhan, tetapi ini semua semata-mata hanya karena kasih, anugerah-Mu, kemurahan-Mu yang besar di dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, di sesi yang kedua ini ya Tuhan, kami mau lebih lagi ya Tuhan Yesus, mau menaikkan syukur kami, menikmati hadirat-Mu Tuhan, karena kami percaya Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami saat ini Tuhan, memberkati kami, mengurapi kami, melayakkan setiap kehidupan anak-anak Tuhan Yesus yang mau datang bersungguh-sungguh Tuhan, memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, walaupun kami tidak bersama-sama Tuhan di dalam satu gedung, tapi kami percaya Tuhan Yesus itu tidak menghambat sukacita kami, tidak mengurangi sukacita kami untuk datang melayani Tuhan, untuk datang memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Karena kami tahu hidup kami ada sampai saat ini semua hanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Apa yang dapat kami balas tidak ada Tuhan Yesus. Selain ini hidup kami Tuhan Yesus dengan penuh keterbatasan dan kekurangan. Kami mau tetap terus memakai hidup kami untuk kami tetap melayani, memuji Engkau, melakukan setiap kehendak-kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran siang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama-sama kita katakan Amin. Haleluya. Kita tetap terus dalam hadirat Tuhan. Kita tetap terus merasakan kasih anugerah Tuhan yang melimpah dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Kita naikkan satu pujian doa. Kemenangan terjadi di sini. Amin Yesus. Kami imani pujian ini Tuhan, bahwa ketika kami datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati kami, kemenangan itu akan kami dapati ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan.
kemenangan terjadi di sini.
Undang Roh Kudus dalam hidupmu saat ini. Biarkan Roh Kudus bekerja seluas-luasnya dalam hidupmu saat ini. Rasakan hadirat Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan menyembuhkan engkau saat ini. Rasakan hadirat Tuhan memberikan engkau saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan. Ada kuasa dalam pujian. Allah Yesus. Kau dahsyat Tuhan. Kami terima kebenaran daripadamu saat ini Yesus. Terima kasih Yesus. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Lebih sungguh lagi cuma Tuhan katakan. Yakin kau hadir di sini. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ku Yakini kuasa kasih Tuhan mengalir saat ini dalam kuasa hidupmu. yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Dan saat ini Tuhan, kami mau lebih lagi bersorak bagi Engkau. Engkau dahsyat ajaib dan luar biasa. Kami siap untuk memuji muliakan saat ini bersama-sama yang di rumah, yang di tempat ini kita bersama-sama katakan amin. Haleluya. Saudara siap untuk memuji Tuhan? Amin. Makan terang. Saudara siap untuk memuji Tuhan? Amin. Jangan loyo, jangan pernah lelah untuk memuji Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah gagal menjaga kehidupan kita. Sampai Tuhan kita ajaib. Mari kita naikkan pujian yang berkata, Dia tak pernah gagal. Haleluya. Ku
yang sedang capek? Yang di tempat ini? Yang di rumah? Saya percaya kita tetap harus bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Amin. Masih siap untuk memuji Tuhan? Amin. Haleluya. Dan nyanyikan pujian yang berkata, Ku diberi kuasa. Haleluya. Kami telah memuji Engkau. Kami percaya Tuhan Yesus, hadirat-Mu ada saat ini di tempat kami masing-masing pun Tuhan. Kami merasakan hadirat Tuhan mengalir dalam hidup kami. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau ajaib.
Terima kasih untuk selalu menjaga kami. Terima kasih untuk selalu bersama dengan kami. Kami meyakini kasih firman-Mu. Terima kasih Tetap terus menyembah Tuhan semua. Rasakan hadirat Tuhan. Rasakan Roh Kudus bekerja dalam hidup. Imani pujian ini bahwa saya, kamu punya Tuhan yang besar. Jangan khawatir, jangan takut, sebab kita punya Allah yang hebat dan dahsyat. Haleluya. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi imanku, bersembahkan, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Singap saja menyanyi pujian ini. Punya Tuhan yang besar, Terima kasih Tuhan. yang telah Engkau yang kami berjanji, percaya. yang sanggup Engkau Tuhan yang hidup dalam kehidupan kami. Engkau yang berjanji setia ya Tuhan. bersembahkan, percaya Hanya kuasa-Nya. ada yang Engkau Tuhan. Ku terima Terima sekarang kasih untuk segalanya. Kami tak dapat membalas semua yang Tuhan berikan bagi kami. Bahkan kami menerima bonus yang luar biasa ketika kami percaya, berharap, bersandar dan mengandalkan pada mengutamakan Tuhan dalam hidup kami. Kami mendapatkan kemenangan Tuhan. Engkau setia dalam hidup kami, Yesus. Engkau yang setia Tuhan. Kesetiaan-Mu sampai di atas kayu salib ini Tuhan. Engkau menebus setiap dosa kami. Siapakah kami Tuhan? Kami penuh dengan dosa. Kami penuh dengan salah ya Tuhan. Lewat bibir mulut kami Tuhan. Lewat pikiran kami, tingkah laku kami Tuhan. Perasaan kami yang sering menyakiti hati Tuhan. Tapi sampai saat ini Tuhan masih menyertai hidup kami. Tuhan masih menganugerahkan kami nafas kehidupan. Oh, Engkau ajaib Tuhan. Kami terimalah kuasa sesaat ini Tuhan.
kami, setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, sukacita surga Tuhan akan datang mencurahkan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau menerima kebenaran firman-Mu. Kami mau lebih lagi dibentuk dengan kebenaran ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus, dalam firman-Mu banyak hal yang secara manusia kami tidak dapat lakukan Tuhan. Tapi ketika kami meminta memohon kepada Tuhan, firman-Mu yang Engkau bentangkan nanti, walaupun sulit Tuhan, tetapi kami mau meminta, memohon kepada Tuhan, mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu yang akan memenangkan kami, firman-Mu yang akan menguatkan kami, memberikan kami jalan keluar. Kami percaya Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Engkau ajaib. Firman-Mu luar biasa Tuhan. Biarlah firman-Mu yang kami terima dapat tertanam dalam tanah hati kami yang baik, dan itu boleh bertumbuh, mengeluarkan buah-buah yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan Yesus, pakai lebih mulut hamba-Mu yang akan membentangkan firman-Mu. Apa yang dia sampaikan Tuhan benar-benar daripada Tuhan dan memberkati banyak orang. Nama Tuhan yang dipuji, dipermuliakan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan syukur kami. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya bersama katakan amin. Haleluya. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Selamat siang. Gimana kabarnya? Kita mulai sesi kedua. Saya percaya kasih karunia dan kasih Allah selalu bersama kita. Meskipun kita beribadah secara online karena Corona-19 masih menular di tempat kita. Temanya Literi Chuseok pada tahun ini adalah pilgrim. Dalam bahasa Indonesia, peziarah. Memang sepanjang hidup kita adalah sebuah proses ziarah. Dalam sepanjang perjalanan hidup kita, pasti kita ada menghadapi berbagai godaan yang dilakukan oleh si iblis. Maka saya mau membagikan firman untuk sesi ini tentang bagaimana kita menghadapi godaan dan menang atas godaan ini. Mari kita membaca firman dari kitab Yakobus pasal 1 dari ayat 13 sampai 18. Mari kita membuka firman Tuhan dari Yakobus pasal 1 ayat 13 sampai 18. Sudah ketemu? Ya, saya akan baca. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Ada sebuah cerita ini.
Seorang pedagang Arab duduk di dalam kemah dengan nyaman di padang pasir pada musim dingin, sambil menghindari angin dingin yang sedang meniup. Dan untanya berdiri di luar sambil merasa dingin. Sebentar lagi unta memasuki kepalanya ke dalam kemah dan minta tuannya untuk membiarkan kepalanya di dalam kemah. Walaupun tuan itu tidak suka, terpaksa setuju. Tapi setelah beberapa saat, unta ini berkata, "Bau saya sangat dingin. Tolong biarkan saya memasuki bau dan kaki depan saya ke dalam tenda juga." Tuannya mengizinkan lagi bau dan kaki depan unta ke dalam tenda. Dan setelah beberapa saat, unta mendekati tuannya dan memohon lagi supaya tubuhnya masuk ke dalam tenda dengan suara yang sedih. Secara terpaksa, tuannya setuju lagi. Nah, unta itu hampir masuk ke dalam tenda. Beberapa saat kemudian, unta ini memohon membiarkan kaki belakangnya masuk ke dalam tenda. Dengan enggan, tuannya setuju untuk membiarkan kaki belakang unta masuk ke dalam tendanya. Dan pada akhirnya, unta yang ada di dalam tenda kecil ini berkata bahwa tenda ini terlalu sempit bagi kita berdua untuk berada di sini. Tuanku, alangkah baiknya jika Tuan keluar. Kita harus menerima cerita ini sebagai sebuah pelajaran untuk membangunkan kita supaya dosa tidak masuk ke dalam hidup kita. Kita butuhkan keberanian untuk mengalahkan godaan dengan kata jangan dengan tegas. Walaupun godaan itu seberapa kecil pun dalam perjalanan hidup kita. Di Pulau Kalimantan ada bunga yang begitu indah bernama Nepenthes. Di antara jemaat AIC berasal dari Pulau Kalimantan, ya memang pasti ada ya. Apakah saudara-saudari pernah dengar nama bunga ini atau melihat bunga ini? Mungkin bisa lihat gambar foto melalui PPT. Bentuknya indah, bahkan juga aromanya sangat luar biasa. Tanaman ini menyerap air dengan akar, tetapi makan serangga dengan daun bunga. Serangga-serangga berbondong-bondong ke daun bunga karena tertarik pada bentuk-bentuk spektakuler dan aroma manis. Pada saat itu, daun bunga ditutupi dan mengeluarkan cairan beracun untuk mencairkan serangga. Nepenthes adalah semacam rumput beracun. Betapa banyak orang jatuh dalam kebinasan oleh godaan karena kecantikan dan aroma. Godaan selalu manis, tapi tidak bisa sebanding dengan kepahitan yang mereka rasakan setelah dikalahkan oleh godaan. Sebagai contoh lain, di antara ular bisa yang paling menakutkan ialah namanya Bushmaster. Jika digigit ular ini, siapapun akan mati dalam 10 menit. Bisa lihat gambar juga. Namun Bushmaster adalah ular yang terindah. Ketika ular ini berkilauan di bawah sinar matahari dan berkilauan di hutan, tampaknya seperti seorang aristokrat di hutan. Tikus dan burung-burung itu mendekati keindahan ular ini dan menjadi mangsa ular. Godaan selalu indah dan manis. Namun, intisari godaan selalu kematian dan keputusasaan. Yang menggodai Adam dan Hawa juga ialah buah yang dapat membedakan kebaikan dan kejahatan yang menarik hati. Inilah pelajaran dari Taman Eden yang menunjukkan kepada orang masa kini.
Firman Tuhan mengatakan bahwa, hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Dalam Amsal pasal 1 ayat 10. Dan kitab Efesus pasal 4 ayat 22 tertulis bahwa, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebiasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Dosa memberi kemanisan yang mencapaikan kematian. Saya membayangkan seorang Eskimo yang memburu seekor serigala ketika saya memikirkan dosa. Mereka menyediakan darah binatang untuk memburu serigala. Orang Eskimo menaruhkan darah di luar dan menaruhkan selai pisau tajam di dalamnya, dan menaruhkan kumpulan darah di jalan yang serigala lewati. Ketika serigala lewati, dia membaui darahnya dan mulai menjilat pisau. Apalagi serigala tidak tahu es dingin telah melumpuhkan indera lidahnya. Tapi semakin menjilat, semakin banyak darahnya keluar. Namun darahnya hangat, tidak dingin. Serigala tidak tahu lidahnya robek karena pisau tajamnya tersembunyi di dalam es. Dan dia mengisamnya dengan lebih keras. Dan setelah serigala mengisap darah di dalam tubuhnya, dia jatuh pingsan di sana dan pada akhirnya mati. Itulah godaan. Godaan memberi kita kematian. Kita terkena berbagai godaan, dan terkadang kita berdalih atau membenarkan hasilnya dengan pilihan yang tak terelakkan. Bagaimana dengan saudara-saudari? Bagaimana saudara-saudari mengatasi godaan? Saya mau menyelidiki godaan sebagai suatu cobaan yang membawa kita ke dosa, dan melihat bagaimana kita bisa menang atas cobaan ini. Jika Yakobus menyebut penderitaan sebagai suatu cobaan dari lingkungan eksternal atau kesulitan sampai ayat 12, cobaan yang akan kita bicarakan dari ayat 13 adalah aspek godaan sebagai cobaan internal. Cobaan atau ujian adalah alat Tuhan yang membuat kita lebih serupa dengan Tuhan. Oleh karena itu, bagaimana kita menanggapi ujian menjadi bukti terhadap iman kita. Ujian adalah satu hal yang baik yang Tuhan izinkan untuk mencapai kehendaknya. Nanti dalam sesi ketiga, Pendeta Maruli menyampaikan firman Tuhan tentang ujian Tuhan. Oleh karena itu, kita harus bersukacita saat kita bertemu dengan ujian. Namun, dalam firman hari ini, Yakobus mengatakan sesuatu yang berbeda dengan ujian. Kita bisa disalahpahami bahwa godaan dosa yang diterima seorang juga datang dari Tuhan. Ketika kita mengingat bahwa ujian diizinkan di bawah kedaulatan Tuhan. Jadi Yakobus sedang berbicara tentang ujian godaan untuk memperbaiki kesalahpahaman ini. Godaan adalah sebuah tes yang ditemui semua orang. Setiap orang menjalani sambil mengalami tes godaan. Tidak seorang pun yang terkecuali. Tidak seorang pun yang dibebaskan dari godaan ini. Walaupun kita diselamatkan. Sebaliknya, kita sebagai orang yang diselamatkan lebih lagi berjuang dan bergumul dengan godaan ini sampai masuk ke dalam kerajaan surga. Kita tidak bisa keluar dari banyak jerat godaan yang kita temui di dalam perjalanan hidup kita. Walaupun kita mendapatkan kemenangan satu kali dalam godaan, kita tidak bisa memperoleh kekebalan terhadap godaan itu dengan sempurna.
Malah godaan itu terus-menerus mengejar hidup kita. Godaan tidak berhubung dengan usia, pria atau wanita, orang yang tua atau orang yang muda. Apapun yang kita lakukan, dimanapun kita tinggal, semua orang mengalami godaan. Apalagi Yesus juga telah menerima tes ini. Tapi Yesus menang atas godaan ini. Oleh karena itu, saya berharap sementara kita mengikuti Yesus, kita juga menang dari godaan. Amin. Tidak ada seorang pun yang bebas dari godaan ini, seperti yang telah kita katakan. Oleh karena itu, kita semua harus mempersiapkan diri kita sendiri terhadap godaan ini. Kita harus tahu bagaimana kita bisa mengatasi dan menang atas godaan ini. Jadi, saya mau menyampaikan 3 hal tentang godaan hari ini. Yang pertama, kesalahpahaman tentang godaan. Yang kedua, pemahaman tentang godaan. Yang ketiga, kebijaksanaan tentang godaan. Pertama, kita seharusnya tidak salah pahami tentang godaan. Untuk memenangkan atas godaan, kita harus memperbaiki kesalahpahaman tentang godaan. Di dalam ayat 13 tertulis bahwa apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ketika seseorang digodai atau dicobai, ada satu hal yang salah pahami. Itu berarti Tuhan telah memberi dia pencobaan atau godaan ini. Karena itu, dia menyalahkan Tuhan atas dosa itu. Dia berpikir Tuhan adalah sumber godaan. Dan dia berkata, saya berdosa karena Tuhan. Dan karena Tuhan yang mengizinkan lingkungan ini, saya memilih sesuatu yang tak terbelakang. Maka semua hal ini bertanggungjawaban Tuhan. Apakah itu benar? Ketika kita tergoda, ketika kita gagal dalam godaan, kita ingin menemukan penyebab godaan di tempat lain, bukan diri kita sendiri. Kita mencari alasan dan menghindari tanggung-jawaban kita. Apalagi kita menganggap Tuhan sebagai sumber godaan. Dan kita bersungut-sungut pada Tuhan. Kita memiliki sifat manusia yang mencoba mengalihkan tanggung-jawaban dosa kita kepada orang lain. Kita dapat melihat hal seperti ini dari Adam. Kita mewarisi sifat ini dari Adam. Ketika Adam tidak taat kepada Allah, dia menyembunyikan diri karena takut akan Tuhan. Ketika Tuhan bertanya kepadanya, dia menjawab berikut ini. Dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 12, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Setelah Adam membuat dosa, dia mengalihkan pertanggungjawab dosa kepada istrinya. Sebelum menikah, Adam telah pernah mengakui cintanya kepada Hawa berikut ini. Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Padahal sekarang dia mengatakan bahwa dia telah membuat saya tidak taat kepada Tuhan. Bagaimana dengan saudara-saudari? Apakah ibu-ibu bisa melihat suamimu serupa dengan Adam? Saya yakin di antara kita tidak ada suami yang mengalihkan dosa kepada istrinya, ya. Tapi jika kita melihat lebih dalam, itu tidak hanya mengalihkan kesalahan kepada istrinya. Perkataan
perempuan yang kau tempatkan di sisiku, ini adalah keluhan pada Tuhan. Ini berarti dia bersalah karena Tuhan yang memberi perempuan itu kepada dia. Kita juga sering mengeluh sambil berkata begini, jika saya tidak diberi lingkungan ini, jika saya tidak bertemu dengan wanita itu, jika Tuhan tidak mengizinkan situasi ini, saya tidak akan membuat masalah ini. Kita sering menyalahkan tempat itu, waktu itu, situasi itu, dan akhirnya menyalahkan Tuhan. Tuhan, mengapa engkau membuatku seperti ini? Saudara-saudari, ini adalah kesalahpahaman. Yakobus jelas mengatakan bahwa Tuhan tidak menggodai siapapun. Tuhan tidak tergoda dan menggodai. Tuhan bukan oknum yang memimpin manusia membuat dosa. Dia bukan oknum yang menggodai kita untuk menjatuhkan kita. Inilah yang seharusnya kita tidak salah pahami. Sumber godaan bukanlah Tuhan. Tuhan tidak pernah memikat kita ke dalam dosa. Tuhan tidak senang kegagalan kita. Saudara-saudari harus ingat kebenaran ini. Segala sesuatu yang diberikan kepada kita diizinkan untuk mencapai kehendak Tuhan yang baik dalam kedaulatan Tuhan. Tuhan tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Kalau begitu, apa godaan yang sedang kita alami? Di mana sumber godaan yang membuat kita berdosa? Apa masalahnya? Kita sekarang diperlukan keluar dari kesalahpahaman tentang godaan dan memahami godaan dengan benar, supaya kita memenangkan atas godaan itu. Di dalam ayat 14 dan 15 berkata bahwa tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Kenapa kita digodai? Karena keinginan atau keserakahan kita. Dalam ayat 13, Yakobus mengatakan bahwa Tuhan bukan oknum yang menggodai kita dan menyatakan penyebab godaan itu dengan jelas dalam ayat 14. Pencobaan yang datang kepada kita, yaitu godaan, dimulai dengan keinginan diri kita sendiri. Pahamilah godaan dengan benar. Sumber godaan bukanlah Tuhan. Pencobaan godaan tidak dimulai dari luar. Godaan dimulai dari dalam diri kita sendiri. Masalahnya ada di dalam diri kita sendiri. Yakobus mengatakan itu di dalam firman. Kata-kata yang diterjemahkan sebagai keinginan juga digunakan sebagai baik makna positif maupun juga makna negatif. Kata keinginan itu sendiri tidak mengandungi percuma makna negatif. Ini berarti semua orang mempunyai keinginan. Jika kita tidak ada keinginan, tidak bisa mencapai sasaran. Maka keinginan itu normal. Sebenarnya keinginan itu normal. Namun masalahnya tergoda oleh keinginan ini. Artinya keinginan itu keterlaluan tanpa dikendalikan. Di sini kata terseret ke dalam keinginan datang dari adegan di mana ikan tertarik pada umpan saat memancing. Coba kita bayangkan adegan pancing. Makanan enak yang disukai ikan ada tepat di depannya dan umpan itu terus menggoda ikan. Awalnya seekor ikan waspada, tapi dia makin lama makin mendekati dan menciumnya. Lalu dia menyentuhnya dan dia tidak bisa tahan lagi. Pada akhirnya dia makan umpan itu. Saat itu ikan ditangkap.
Ada keinginan untuk menggigit umpan seperti ini dalam pikiran kita juga. Jika keinginan ini menjadi cukup kuat sehingga tidak bisa dikendalikan, kita akan jatuh ke dalam godaan dengan banyak berdalih dan alasan yang dapat masuk akal atas nama rasa ingin tahu. Kalau begitu, kita berpikir begini, pilihan ini tidak membuat terkaget dalam situasi ini. Coba lihat orang lain, semua orang melakukan begini. Kenapa saya tidak bisa? Hal ini percuma sekali saja. Tidak ada suatu hal yang akan terjadi. Tidak apa-apa. Tidak ada orang yang melihat ini. Banyak bisikan seperti ini mendorong keinginan kita. Dan keinginan ini menyebabkan dosa pada akhirnya. Dan ketika keinginan bertumbuh, itu menyebabkan dosa. Dan jika dosa bertumbuh, itu akan menyebabkan kematian. Jadi, bagaimana saudara-saudari menangani keinginan Anda sendiri? Bagaimana saudara-saudari memerintah dan mengendalikan keinginan Anda? Coba lihat hasil dosa. Hasilnya sangat jelas, kematian. Inilah harga yang harus dibayar oleh godaan yang memanggil dan memberi isyarat kepada kita. Dengan kepuasan sesat atau kesenangan manis. Tetapi upah godaan itu terlalu mahal. Ini adalah dosa yang mengubahkan apa yang benar-benar berharga dengan apa yang benar-benar tidak berharga. Dan membuat kita memilih dengan apa yang benar-benar bodoh. Dosa-dosa itu menggoda kita dengan perkataan yang manis berikut ini. Jika Anda mendapatkannya pada saat ini, Anda pasti akan puas. Tetapi sebenarnya hanya penyesalan dan kesia-siaan tersisa ketika kita menyadarinya. Mengapa kita membuat pilihan sebodoh itu? Coba pikirkan api panas di neraka dan ketakutan itu. Kita harus ingat hasil godaan. Ujung godaan adalah kematian. Coba lihat orang-orang yang merokok dan minum minuman keras. Mungkin mereka belajar merokok dan minum minuman keras pada masa sekolah atau di tempat kerja. Mereka pasti sudah cukup tercandu pada merokok dan minum minuman keras. Mulai dari sebatang rokok atau secangkir alkohol, mereka tidak bisa berhenti seumur hidup. Beberapa orang menjadi budak bagi rokok dan alkohol yang menyebabkan kanker paru-paru dan liver. Pada akhirnya mereka meninggal dunia karena rokok dan alkohol. Ini adalah godaan yang sangat menakutkan kita. Pada awalnya godaan ini sangat kecil sehingga mereka mudah mendekati pada godaan. Tetapi godaan ini makin lama makin menghancurkan orang itu dan jatuh ke dalam kekacauan, frustrasi. Sama seperti ini godaan sangat menghancurkan hidup kita. Jika saudara-saudari benar-benar diselamatkan, saudara-saudari tidak akan jatuh ke dalam kematian yang kekal. Tetapi dosa tetap menangani dan mencegah kita hidup untuk Tuhan. Dan dosa membuat kita tidak bisa menyatakan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu, jangan tertipu. Dunia tidak mengatakan dosa sebagai dosa. Sekarang ini di dunia tidak berkata homoseksual itu dosa. Maka sekarang banyak orang panci, gay atau lesbian. Dunia menghiasi dosa dengan logikanya dan mentolerir dan membiarkan. Tapi dosa hanyalah dosa. Dengan terlepas dari bagaimana dunia berbicara tentang dosa, bagaimana dunia mengindahkan dosa, dan bagaimana dunia mengekspresikannya dengan kata lain, kita harus mengatakan bahwa dosa adalah dosa dengan tegas dan menjauhkan dari dosa itu. Dengan tidak peduli seberapa ungkapan dengan mengindahkan dosa di dunia ini dan menyebut dosa dengan nama lain,
Tuhan melihat itu adalah dosa yang sangat kotor dan jelek. Apakah sampah yang kotor dan benar-benar berbau busuk tidak apa-apa asal kita membungkus dengan indah? Jika seorang memberi kita sampah sebagai hadiah, bisakah saudara-saudari menerimanya? Bagaimana jika itu benar-benar dibungkus dengan mewah? Apakah saudara-saudari bisa suka itu? Bagaimana jika sampah itu disemprotkan dengan aroma Febreze? Walaupun sampah itu dihiasi, itu tidak akan berubah. Dosa adalah dosa. Dosa adalah apa yang Tuhan benci. Dosa adalah apa yang melawan Tuhan. Oleh karena itu, jangan berpikir godaan dengan ringan. Jangan berpikir dosa dengan mudah. Karena dosa yang kita pikirkan dengan mudah, dan kita bicarakan dengan mudah, dan kita bertindak dengan mudah, Tuhan kita seharusnya mati dengan sengsara lagi. Dan dosa itu membuat kita menyalibkan Yesus lagi. Setan menggoda kita sambil melemparkan umpan yang kita sukai ke depan kita. Jika kita tidak waspada, ketika keinginan kita melihat umpan dan menggigit umpan itu, kita akan memilih dosa dan benar-benar akan dipancing. Masa kini ada berbagai upaya untuk memancing kita sebagai semacam penipuan yang baru. Kita harus berhati-hati dan waspada terhadap berbagai jenis penipuan. Ketika kita menerima telepon atau menerima messenger, kita harus berhati-hati. Bapak saudara-saudari pernah mengalami terima messenger atau telepon dengan suara yang halus atau kadang-kadang mengancam, jika kamu tidak kirim uang ini, anak kamu akan mati. Seperti itu ya. Namun apa yang harus kita perhatikan lebih dari itu ialah sebuah godaan yang disebutkan pancing, karena ini berhubungan dengan nyawa kita. Maka lebih hati-hati daripada informasi pribadi atau materi kita. Memang kita harus berhati-hati pancing suara, tapi kita lebih hati-hati godaan yang ada di dalam hidup kita. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan untuk memenangkan atas godaan ini? Hal yang harus kita mengetahui ialah kebijaksanaan untuk memenangkan atas godaan. Di dalam ayat 17 dan 18 tertulis bahwa setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Cara rahasia yang kita dapat menangkan atas godaan itu sangat sederhana. Ini adalah fokuskan pada Tuhan. Untuk menang, kita harus fokuskan pada Tuhan. Kita harus ingat siapakah Tuhan kita dan apa yang Tuhan lakukan, dan harus menaruh keyakinan kita pada hal itu. Jika tidak demikian, kita mudah tertipu dan diragukan. Tapi jika kita fokuskan pada Tuhan, kita bisa menangkan atas godaan. Yang pertama, kita harus tahu siapakah Tuhan kita. Tuhan adalah pencipta segala-galanya. Allah yang diungkapkan sebagai Bapa Cahaya adalah Umum yang menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini. Dia tidak seperti makhluk biasa. Makhluk berubah, tetapi Tuhan pencipta adalah Umum yang sempurna, yang tidak berubah. Dia adalah Umum yang memberi kita semua karunia yang baik dan pemberian yang utuh. Tuhan tidak berubah. Tuhan adalah bukan Umum yang memberi kita sesuatu yang baik pada hari ini, sedangkan memberikan sesuatu yang buruk
pada hari esok. Dan apa yang kedua, dan apa yang Tuhan kita lakukan? Dia memisahkan kita supaya kita dikuduskan. Dia memilih kita sebagai kepunyaan. Tuhan telah menjadikan kita anak-anaknya. Dia melahirkan kita dengan kebenaran firman. Untuk hal ini, Yesus telah datang ke dunia ini untuk memberi hidup. Kehidupannya dan pengorbanannya yang utuh telah menjadi hidup kita. Maka kita menjadi orang yang mempunyai hidup. Kita telah pindah dari kematian ke kehidupan. Sesungguhnya kita yang layak menerima hukuman yang kekal, hidup dalam kehidupan yang kekal. Allah telah melakukan pekerjaan ini untuk kita. Oleh karena itu, janganlah saudara-saudari tertipu lagi. Janganlah saudara-saudari disalahpahami lagi. Janganlah saudara-saudari diragukan lagi. Allah adalah oknum yang memberi kita kebaikan. Dialah yang selalu memberi kita kebaikan. Terkadang mungkin terlihat buruk dari mata kita. Kadang-kadang itu mungkin tidak tertarik hati dalam pikiran kita. Karena itu kita mungkin menghadapi kesulitan. Tapi apa yang harus kita yakini dan fokuskan adalah Tuhan. Dia adalah oknum yang sempurna dan yang tidak berubah. Dia melahirkan kita dengan firman kebenaran. Oleh karena itu, saya berharap kita semua mengalahkan godaan dengan memperkuatkan iman kita pada Tuhan dan mengandalkan apa yang telah dilakukan Tuhan untuk kita. Kemenangan itu pasti akan terjadi ketika kita berkonsentrasi pada Tuhan dan mencari kebenaran Tuhan. Allah akan memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan dan memelihara dan melindungi kita. Adapun godaan yang kita alami saat ini, apapun godaan yang kita alami saat ini, Tuhan Bapa kita memberi karunia dan kemenangan yang sempurna kepada kita. Inilah kekuatan kita yang dapat melawan godaan apapun. Satu hal yang dapat kita katakan dengan jelas di dalam situasi apapun ialah asal kita berkonsentrasi pada Tuhan, kita bisa mengalahkan godaan kita. Tapi jika kita tidak berkonsentrasi pada Tuhan dan kehilangan pikiran kita oleh karena sesuatu yang lain, kita akan tergoda dan pasti akan jatuh dalam dosa. Jangan berikan diri kita pada kepuasan sementara yang diberikan dosa. Kita tidak ada untuk dosa. Ingatlah Tuhan, jika kita melupakan Tuhan, kita akan jatuh ke dalam dosa karena kita melupakan Tuhan. Untuk fokus pada Tuhan, kita harus mendekati pada firman Tuhan. Tidak ada cara lain. Yesus juga menang dengan firman Tuhan, yaitu perjanjian lama yang tercatat. Ketika dicobai oleh setan, Tuhan mengalahkan godaan setan dengan firman Tuhan. Daud yang merupakan seorang yang berkenan pada Tuhan berkata bahwa dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Jika kita membaca, menghafal dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi hadiah terbesar dan paling lengkap yang diberikan Tuhan kepada kita, kita akan dapat berdiri dengan teguh walaupun godaan menerpa dalam hidup kita. Kita yang telah dilahirkan dengan kebenaran firman Tuhan bisa menang atas dosa saat hati kita diisikan dengan firman Tuhan. Biarkan firman Tuhan melimpahkan di dalam hati kita. Apa yang harus kita lakukan saat godaan datang? Katakanlah dengan jelas, tidak atau do, andre. Saya berharap kita menjadi orang yang berulang-ulang mengatakan bahwa saya tidak akan tertipu, saya tidak akan menyerah apa yang benar-benar berharga ketika godaan datang. Jangan melupakan Tuhan pada saat godaan datang. Seluruh jemaat IC yang ada di gereja atau rumah masing-masing, ingatlah Tuhan.
Dan saat kita melakukan demikian, kita akan menghindari godaan. Yang terakhir, saya mau menghiburkan hati saudara-saudari. Meskipun saudara-saudari terjebak dalam godaan, jangan putus asa dan terikat pada rasa tanggung jawaban atas kesalahan. Karena Tuhan telah mengetahui betapa kita adalah keberadaan yang lemah dan rapuh. Karena Tuhan telah mengetahui situasi kita dan keadaan kita. Meskipun kita dikalahkan godaan, kita bisa bangkit berdiri. Karena tangan Tuhan mengangkat kita dari kubangan dosa. Tuhan tetap memegang tangan kita dalam sepanjang perjalanan hidup kita. Oleh karena itu, meskipun hari ini jatuh dalam godaan, kita bisa bangkit berdiri dan maju ke depan hari esok dalam kasih karunia Tuhan. Saya mau menyimpulkan khotbah sesi kedua ini, godaan tidak berasal dari Tuhan, tapi dari keinginan kita, keserakan kita. Godaan itu manis pada awalnya, tetapi hasilnya membawa kita ke dalam kematian dan kebinasan. Untuk tidak tergoda, kita harus memandang Tuhan, berdiri teguh dalam firman Tuhan, dan kita harus menikmati persekutuan dengan Tuhan lebih lezat, lebih enak daripada kesenangan dunia ini. Saat itu sesungguhnya kita akan menang atas godaan dan dapat menikmati sukacita berasal dari hidup yang kekal. Saya berharap kita semua menjadi orang yang menang atas godaan, sehingga kita memuliakan Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu karena Tuhan selalu memperhatikan hidup kami. Di dalam sepanjang hidup kami sering godaan datangi dan menyerangi hidup kami. Dan kami sering jatuh dalam godaan. Kiranya Tuhan, kami begitu keberadaan yang lemah dan rapuh. Kami percaya Tuhan mengetahui segala keadaan kami. Janganlah kami membawa ke godaan, tapi walaupun kami terjatuh dalam godaan, kiranya Tuhan memberi kekuatan yang dapat bangkit berdiri dan mencari wajah-Mu dan maju ke depan hari esok. Tuhan, janganlah biarkan kami terus-menerus terjebak dalam godaan, tapi kami dapat kemenangan oleh firman-Mu. Biarlah firman-Mu selalu berada di dalam hati kami, sehingga ketika godaan datang, kami bisa mengalahkan dengan firman-Mu yang benar. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu yang kuasa. Di dalam sepanjang kehidupan kami, tangan Tuhan selalu menggenggam kami dan mengangkat kami walaupun kami terjatuh dalam godaan. Terima kasih atas anugerah-Mu yang luar biasa. Kami hanya mengandalkan Engkau. Kami selalu ada di dalam tangan-Mu. Maka kami tidak takut. Karena kemanapun kami pergi, dimanapun kami ada, kami percaya Tuhan selalu berada bersama kami. Terima kasih atas kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, anugerah-Mu.
kami serahkan acara retreat ini ke dalam tangan-Mu yang kuasa. Tuhan, setiap saat, setiap sesi Tuhan menuntun memimpin sehingga kami dikuatkan dan mendapat kemenangan dari pujian dan firman Tuhan. Tuhan berkatilah semua panitia ICS Suang yang lelah melayani retreat ini, dan semua jemaat dimanapun ada, mereka tetap berkonsentrasi pada retreat ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memberi kemenangan yang kekal bagi kami. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan, sesi kedua telah selesai. Sesi selanjutnya akan dimulai kembali pukul 7 malam waktu Korea Selatan. Sampai jumpa di dalam jaringan.